Assalamualaikum, kembali lagi di channel Poyesi. Gimana kabar sahabat Poyesi? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Dan dipastikan dibukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sesuai dengan thumbnailnya kalian sudah pasti baca dong ya. Empa akan jelaskan beberapa tipe jenis dari si kain moss crepe. Nah, kain moss crepe ini masih best seller dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ya. Jadi masih tetap best seller. Nah, sebelum bahas ini, kalian wajib banget tekan tombol subscribe-nya dulu dan tekan loncengnya biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke, sayang. Nah, pastinya kalian udah punya nih beberapa koleksi pakaian kalian dari kain moss crepe. Nah, jadi setelah panjang Empo jualan, nah ternyata kain moss crepe ini punya 3 jenis. Nah, kira-kira jenisnya apa aja? Nah, yang pertama itu ada kain moss crepe premium, kain moss crepe standar, dan kain moss crepe import. Nah, kalian pasti pernah dengar juga nih yang premium yang kayak apa, yang standar itu kayak apa, dan yang import itu seperti apa. Nah, aku akan bahas satu-satu nih. Yang pertama, nah jenis kain moss crepe ya, secara keseluruhan aja deh dulu ya. Dari jenis kain moss crepe ini, kain moss crepe itu sebenarnya bagus ya. Kenapa produsen memilih kain moss crepe ini sebagai busana muslim gitu ya. Kebanyakan ini kan busana muslim ya, kayak gamis yang banyak diproduksi itu ya adalah gamis ya. Karena memang tekstur kain moss crepe itu memang bagus dan dia tuh teksturnya jatuh kalau dipakai. Tapi kain moss crepe yang seperti apa nih? Yang pertama ini dari jenis kain moss crepe premium. Nah, udah tahu dong kalau namanya premium pasti bagus lah ya. Nah, kalau yang udah pernah jualan itu tuh yang namanya kain moss crepe premium, bukan hanya kainnya aja yang harus bagus, tetapi juga dari jahitannya. Nah, harga juga menentukan nih guys. Nah, harganya berapa? Nah, untuk standar kain moss crepe dari modalnya sendiri itu tuh diproduksi dari harga 95.000 ke atas. Itu untuk modalnya ya, modal saya sebagai penjual itu 95.000 itu udah dapat kain moss crepe yang premium. Nah, kain moss crepe yang premium itu sendiri punya tekstur ya. Teksturnya itu kalau kain moss crepe itu sedikit kayak menul-menul gimana ya, permukaannya itu tidak halus ya, tidak halus seperti kain wolfish ini kan halus ya. Jadi kain moss crepe itu memiliki tekstur yang sedikit berserat atau ngebrudul dikit gitu ya, tapi bukan ngebrudul gimana gitu ya, tapi agak-agak tidak halus seperti itu ya. Nanti teksturnya nih ya, seperti ini teksturnya. Jadi untuk kain moss crepe yang premium ini recommended banget buat bikin si gamis. Karena apa? Untuk tekstur kain moss crepe yang premium itu dia tidak memiliki tekstur yang tebal, tetapi teksturnya itu lebih tipis. Tapi tipisnya itu tipis nyaman kok. Tipisnya tuh tipis comfort atau tidak merayang, ya. Jadi kalau kain moss crepe yang premium yang sepanjang saya jualan itu ya, dia memiliki tipe yang lebih halus, yang lebih lembut, dan karakternya lebih jatuh ketika dipakai. Itu kain moss crepe yang premium. Makanya kalau ada kayak misalnya gamis itu banyak ya, di Shopee juga banyak. Itu ada kain moss crepe yang harganya itu sekitar 65 ke bawah, dan modelnya itu kebanyakan, maaf ya kalau saya bilang, itu kebanyakan model-model kayak plagiat gitu, plagiat yang sudah branded gitu. Banyakan mereka plagiat bahannya moss crepe, sementara yang dia pajang itu ya bukan real pic-nya gitu. Kadang konsumen banyak kecewanya di situ. Tapi kalau menurut saya itu nggak smart ya, ketika fotonya begitu cantik dan harganya cuma 60.000 dan itu bahannya moss crepe, itu maksud aku tuh nggak smart kalau itu dibilang premium. Jadi kalau kalian mau ngambil kain moss crepe, aku saranin banget ambil di level premiumnya. Karena apa? Selain jahitannya bagus, dia recommended dan dia menyerap keringat banget kalau yang premium ya. Ini aku bilang yang premium.
jadi teksturnya itu lebih bagus. Kebetulan aku juga ada kain mouse scrap, nanti aku akan lihatkan ya sayang ya. Jadi ini aku bahas dulu tentang kain mouse scrap si premium ini, menurut aku recommended untuk jenis gamis, makanya banyak produsen menggunakan kain mouse scrap ini untuk gamis-gamis dan hijabnya untuk sebuah setelan gamis. Nah yang kedua itu ada yang namanya kain mouse scrap standar, seperti yang tadi aku bilang itu di Shopee itu banyak banget kayak mereka tuh plagiat produknya yang udah branding ya, itu diplagiat gitu fotonya, dan kemudian mereka jiplak dan mereka ibaratnya dia tuh pakai gambar itu dan mereka jual dengan harga yang murah, tapi karakternya sama, mungkin karakternya jenis bahannya digunakan itu jelas berbeda jauh, karena nggak mungkin banget udah branding terus pakai bahannya berbeda, itu nggak mungkin banget. Jadi kayak brand-brand McQueen itu banyak banget mereka plagiat atau mereka ambil gambarnya kemudian mereka jual dengan harga murah, yaitu dengan menggunakan kain mouse scrap. Jadi untuk tekstur kain mouse scrap yang berbahan standar yang aku bilang harganya sekitar 65.000 ke bawah, ada yang jual 45, ada yang jual 50, ada yang 65, sekitar segitulah ya, itu nggak recommended. Kenapa aku bilang nggak recommended? Dipakai super lumayan gerah ya, aku bilang karena aku udah pernah stok juga untuk satu setnya itu modalnya 80 ribuan ya, 80 ribuan itu dari sananya aku belum nanggung ongkir, 80 ribuan itu untuk satu set kain mouse scrap. Jadi dijual itu kemarin itu 100 ribu, 95 sampai 100 ribu. Jadi untuk kain mouse scrap yang satu set itu memang sih ya namanya bagus atau jelek itu relatif, orang kadang ya aku pakai yang mouse scrap set ini nyaman-nyaman aja, tapi kalau aku pribadi mouse scrap untuk standar seperti itu nggak nyaman. Karena apa? Itu bener-bener gerah ya. Kalau dari aku pribadi, review pribadi aku, mouse scrap di bawah harga 100 apalagi udah dapat satu set itu lumayan gerah untuk dipakai, jadi nggak akan nyaman kalau dipakai. Seperti itu ya sayangnya. Jadi mouse scrap untuk yang standar itu nggak nyaman untuk dipakai, dan tekstur bahannya itu lebih kaku dibandingkan mouse scrap premium. Dia lebih tebal, bisa jadi dia lebih tipis atau sama tipe ketebalannya dengan kain mouse scrap premium. Yap, bisa ada yang seperti itu, tetapi dia tidak selembut kain mouse scrap premium. Jadi kalau kain mouse scrap itu jatuh misalnya seperti ini ya, tapi kalau kain mouse scrap yang berbahan standar itu lumayan bikin kaku, jadi dia tuh nggak lembut, nggak jatuh kayak gitu deh, jadi nggak nyaman lah kalau menurut aku. Tapi kalau untuk standar orang itu relatif ya sayang ya, tapi kalau aku pribadi jelas aku lebih memilih yang premiumnya. Oke, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga itu adalah mouse scrap import. Nah, aku juga pernah nyetok nih brandnya OMG. Dia makanya itu baby tear import plus dikombin sama si mouse scrap import. Jadi untuk mouse scrap import ini punya tipe yang berbeda dengan premium dan standar. Tipenya apa? Mouse scrap yang import itu cenderung menggunakan karakternya itu kainnya itu lebih tebal. Jadi hampir beberapa saya pernah nyetok kain mouse scrap import itu rata-rata ketebalannya itu hampir sama. Jadi nggak ada yang tipis seperti mouse scrap premium. Itu rata-rata mouse scrap import itu dia tebal banget. Dan jatuh kainnya itu tidak selembut si mouse scrap premium. Jadi kalau antara mouse scrap import standar sama premium, aku lebih memilih si mouse scrap premium gitu. Ya kan import juga kan, import premium juga ada seperti itu. Tapi dari brandnya OMG kalian juga pasti tahu itu mouse scrapnya itu dia udah premium, jahitannya juga dia menjaga banget karena dia udah branding juga. Dan untuk mouse scrap si OMG ini bagus. Aku bilang tadi ya, standar orang itu beda-beda dan relatif. Jadi ini ibaratnya review jujur karena aku tanpa endorse juga. Aku lebih nyaman di mouse scrap si
premium. Makanya aku tuh kadang kalau suka order barang gitu terus orang itu bilang premium ternyata datangnya nol, jelas aku kecewa. Apalagi kalau konsumen aku, kalau aku bilang premium, no ya no, aku bilang kalau standarnya di bawah 100 jelas itu bukan premium ya babes ya. Jadi standarnya masih mau scrap standar. Jadi kalau premium, kalau enggak ya enggak, kayak gitulah ya. Dan diantara kalau mau scrap si import itu, kembali lagi ke mau scrap import, aku tadi bilang teksturnya itu lebih kasar bandingkan si mau scrap premium kayak gitu. Jadi buat kalian yang suka kain mouse scrap is okay, dan standar kalian juga pasti beda-beda. Dan buat kalian yang suka kain mouse scrap, biasanya kan suka ada tuh di deskripsi, jadi kalian juga harus lihat rating harganya juga harus kalian lihat. Jadi kalau menurut aku, kalau memang mau beli ya dicek dulu, biasanya suka ada tuh kalau di Shopee kan ada foto-fotonya ya, jadi bisa dilihat itu teksturnya juga bisa dilihat. Kalau agak mengkilap ya, mouse scrap yang agak mengkilap itu biasanya mouse scrap standar, dia memiliki kalau mouse scrap standar itu lebih mengkilap gitu, beda sama mouse scrap si premium. Kalau premium itu nanti aku liatin ya abis ini, nanti aku liatin mouse scrap, tapi aku nggak punya mouse scrap standar, aku punyanya yang premium. Jadi untuk semua dari ketiga tipe mouse scrap ini, aku rekomendasikan yaitu kalian harus ngambil si mouse scrap premium. Jadi premium ini dikatakan premium bukan hanya dari bahan tapi juga kualitas jahitannya gitu ya. Di sini aku akan lihatkan jenis kain mouse scrap yang aku punya. Nah, aku akan lihatin jenis kain mouse scrap, tapi dia itu brandnya dari Emma Queen. Oke. Ini dia namain bahannya dengan Holland Crab. Sebenarnya sama aja, ini bahannya tuh mouse scrap, tapi hanya beda penamaannya aja. Kadang kalau udah branding itu memang suka memberi nama dengan ciri khas, misalnya nama sesuai dengan keinginannya. Kayak brandnya Hevia itu juga ada, dia namain tuh Beryl Crab gitu. Ya itu menamakan sendiri oleh si produsennya. Yang ini akan aku kasih gambaran seperti ini. Jadi dia tuh teksturnya tuh agak menul gitu, dia nggak halus ya, jadi tuh teksturnya agak menul tuh gimana ya, tuh ya bisa dilihat. Nah ya dia tuh agak kurang halus, seperti kalau Wolfish itu kan licin ya, bisa dilihat dia licin. Yang aku pakai kan Wolfish, tapi kalau ini mouse scrap ya. Jadi sebenarnya mouse scrap juga punya kelemahan. Jadi aku nggak terlalu banyak koleksi dari bahan si mouse scrap, hanya beberapa aja aku punya. Dia tuh punya kelemahan seperti ini. Ini kelemahan dari si mouse scrap. Nih, kalau kegaruk, kesangkut tuh kayak gini. Ini kelemahan dari si mouse scrap. Jadi mau branding kayak apa, udah branded kayak apa, dia punya kelemahan kayak gini. Tuh ya. Jadi tuh kayak kesarut gitu bahannya. Ini kelemahan dari si kain mouse scrap. Beda kalau Wolfish kita garuk, kalau misalnya kukunya nggak rata juga dia nggak akan kenapa-napa. Tapi kalau kain mouse scrap dia punya kelemahan seperti ini. Untuk daya serapnya dia bagus kok, tapi selama yang premium ya. Tapi kalau yang standar jelas kualitas daya serapnya tuh bad banget alias jelek. Dan pas karena aku bilang tadi kalau yang standar itu lumayan bikin gerah. Tapi kalau yang import enggak ya, dia tetap menyerap keringat dengan baik. Tapi kalau tekstur jatuhnya kain import itu kurang ya, bahan jatuhnya itu kurang. Nah untuk yang premium, daya serap keringatnya itu bagus, dan tekstur bahannya jatuh banget. Jadi dari kelemahannya si kain mouse scrap itu yang tadi aku bilang, kalau kegaruk atau kesangkut itu dia bahannya kayak ketarik gitu. Jadi itu kelemahan dari si kain mouse scrap itu sendiri. Secara overall, aku untuk koleksi mouse scrap itu nggak terlalu banyak, karena yaitu kendala dari kelemahan si kain mouse scrap itu seperti itu. Jadi buat kalian barangkali ada request mau bahas tentang kain apa gitu yang belum kalian atau pengen kalian tahu, kalian boleh nih komentar di bawah ya sayang ya. Karena apa, insya Allah Empo akan bedah
secara real, secara pengetahuan Po sepanjang Po jualan. Jadi real testing. Jadi semoga video ini bermanfaat banget buat kalian yang hobi belanja online. Wajib banget tahu jenis kain ini masih banyak digunakan. Seperti kalian lihat di Shopee itu banyak banget digunakan untuk membuat gamis atau pakaian. Oke, sekian dulu video dari Mpo Yesi. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang hobi banget belanja online kayak Mpo Yesi. Oke sayang, sekian dulu video dari Mpo Yesi. Thanks for watching and see you on my next video. Bye bye.